Ringkas kata, setelah perampok-perampok ini yang mengaku tadi para mujahid, mereka ini pun ya selesai makan, cuci tangan dan begitu, dan mereka minta izin untuk beristirahat. Si tuan rumah ini pun ngambil air kobokan tadi. Istrinya pun meminumkan air kobokan si para perampok ini kepada anaknya dan mengusapkan ke badan anaknya yang lumpuh tadi. Nah, tidur para perampok ini. Tengah malam ya sekitar jam 3 mereka bangun. Mereka bangun dan minta izin kepada tuan rumah karena sudah cukup istirahat. Mereka izin untuk melanjutkan perjalanan. Tuan rumah pun berkata, ya terima kasih, dan kalau kalian ingin melanjutkan perjalanan silakan. Nanti kalau kalian balik dari dari peperangan, lewat di rumah saya, singgah aja lagi. Nanti kalau kemalaman singgah aja lagi, beristirahat di sini. Wah, saking baiknya nih tuan rumah nih ya, saking baiknya. Si perampok-perampok ini bilang, iya terima kasih, insya Allah nanti kalau kami balik, kami akan mampir lagi. Ringkas kata, perampok ini pun pergi. Nah, beberapa hari kemudian perampok-perampok ini pun berhasil merampok para orang-orang kaya yang lewat di jalanan, membawa harta banyak dan sebagainya. Ya sudah, mereka mau balik ke sarang mereka. Nah, kemudian di malam itu kemalaman lagi, dan perampok ini karena memang dipersilakan untuk datang sama tuan rumah, datang lagi mereka ke rumah tersebut, ngetok pintu dan sebagainya. Mereka bilang, alhamdulillah Bapak tuan rumah, kami ini menang dalam peperangan. Ini harta ghanimah. Harta ghanimah itu bahasa kitanya harta rampasan perang. Harta rampasan perang dari orang-orang dari musuh-musuh Allah. Oh, si tuan rumah, ayo mari Bapak, silakan masuk. Nah, kami mau istirahat, katanya nanti biasa jam 3 kami akan berangkat lagi. Nah, seperti biasa dilayanin dan sebagainya. Nah, perampok-perampok ini waktu pertama kali mereka datang di malam pertama itu, mereka tuh melihat si tuan rumah ini punya anak perempuan yang lumpuh, nggak bisa berjalan, nggak bisa apa-apa. Mereka melihat itu. Tapi ketika mereka datang yang kedua kali ini, mereka melihat anak si tuan rumah ini bisa berjalan, sembuh total, bisa berjalan, semuanya anak normal sudah. Para perampok ini kaget. Lalu mereka bertanya, Bapak tuan rumah, waktu malam kemarin kami datang ke sini, kami lihat anak Bapak ini lumpuh. Sekarang Masya Allah bisa berjalan. Apa ini keajaiban atau gimana ini? Nah, si tuan rumah ini pun bercerita, begini wahai para pejuang-pejuang di jalan Allah. Malam itu kan kalian makan, habis itu cuci tangan. Air kobokan kalian itu saya minumkan kepada anak saya. Saya usapkan sisanya ke badan anak saya, terutama kaki anak saya. Masya Allah, dengan izin Allah, berkah air kobokan kalian, anak saya yang lumpuh itu sekarang bisa berjalan. Saya terima kasih banyak kepada Allah dan kepada kalian. Semuanya berkat kalian. Perampok-perampok yang mendengar itu kaget mereka. Kaget. Ternyata perampok ada berkahnya juga ini. Mereka pun kaget dan mereka pun terdiam beberapa saat, lalu meneteskan air mata. Mereka bilang, wahai Bapak tahu nggak kami ini siapa sebenarnya? Saya nggak tahu. Yang saya tahu Bapak-bapak ini adalah para pejuang Allah Ta'ala. Perampok ini berkata, maaf Bapak, kami ini sebenarnya bukan pejuang, bukan mujahid, bukan tentara Allah. Kami ini perampok. Dan ini hasil rampokan saya, hasil rampokan kami. Nah, lalu si tuan rumah ini agak takut juga. Sebenarnya kalian merampok. Iya, tapi tenang Bapak, kami tidak akan merampok Bapak, kami hanya merampok orang-orang yang lewat di jalan sana.
Lalu apa yang terjadi? Si rampok ini pun, si tuan rumah ini pun merasa tenang. Merasa tenang, lalu si perampok ini berkata, si tuan rumah ini berkata, wahai bapak-bapak, saya tidak mau tahu siapa kalian sebenarnya. Mau perampok kah, mau pejuang kah, mau tentara Allah. Yang penting anak saya sudah sehat. Anak saya bisa berjalan. Alhamdulillah, kata perampok. Lalu mereka ini, para perampok nih, berkata, saling berkata, kita ini Masya Allah, kita ini orang jahat, kita ini perampok, orang zaman sekarang nyebut begal. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan keberkahan kepada kita. Dengan air kobokan kita itu, anak si bapak ini bisa sembuh dari sakitnya. Padahal kita ini perampok. Bagaimana kalau seandainya kita ini orang soleh? Bagaimana kalau seandainya kita orang baik? Ternyata Allah masih membukakan keberkahannya. Dengan sebab itu dikatakan dalam cerita itu, maka para perampok-perampok ini pun akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka minta ampun sama Allah ta'ala karena masih baik, ya Allah masih baik kepada mereka, bukan diturunkan azab tapi diturunkan rahmat. Mereka pun bertobat dan kembali kepada jalan Allah ta'ala. Baik, apa yang kita ambil hikmah dari cerita ini? Nah, yang kita ambil dari cerita ini adalah bahwa kita itu boleh saja mengambil barakah. Mengambil barakah, tapi ingat ya, bukan kita bertuhan kepada benda-benda itu, air-air itu. Kita mintanya kepada Allah. Nah, kemudian sebenarnya air barakah tadi, ya biasa kan ya kita, orang-orang kita kalau ada ulama mungkin kita minta didoakan, minta dibacakan air untuk diminumkan ke anak kita, itu boleh, ya tidak ada larangan. Tapi ingat ya, kata guru-guru kita, untuk keberhasilan dari air barakah itu, kita mesti sugestinya harus kuat. Sugesti kita itu harus kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meminta keberkahan dari Allah melalui air barakah ini. Karena kalau seandainya sugesti kita nggak kuat, itu nggak bakalan berhasil. Nggak bakalan berhasil. Nah, oleh karena itu sugesti ini sangat harus kuat nih. Kita berhusnudzon bahwa kita akan mendapatkan barakah dari air barakah tadi.